Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para sahabat sekalian, sebagaimana yang sudah kita bahas di dalam pengajian-pengajian yang terdahulu, bahwa untuk mengimplementasikan atau membumikan Al-Quran di dalam konteks kekinian dan kedisian itu, maka kita membutuhkan 4 marhalah. Yang pertama adalah transliterasi. Nah, yang kedua adalah translasi. Yang ketiga, transkripsi. Dan yang keempat, transformasi. Nah, dalam pengajian kita yang terdahulu, kita sudah membahas marhalah yang pertama, yaitu transliterasi. Sekarang kita akan membahas marhalah yang kedua, yaitu translasi. Namun, sebelum ke sana, saya ingin mengingatkan kembali para sahabat sekalian, bahwa Islam dan Nusantara itu adalah dua hal yang tidak boleh dipertentangkan. Islam dan Nusantara itu adalah dua hal yang tidak bisa dipertentangkan, karena itu tidak boleh dipertentangkan atau didikotomikan atau dipisahkan atau dibentur-benturkan. Kenapa? Karena Islam dan Nusantara ini memiliki hubungan yang sangat spesial, memiliki hubungan yang sangat unik. Seperti halnya Islam dan Arab. Nah, Islam dan Arab itu jelas adalah dua hal yang tidak bisa dipertentangkan, tidak bisa dipisahkan. Karena Muhammad Rasulullah SAW itu orang Arab. Nah, Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam juga diturunkan di dalam bahasa Arab. Nah, Mekah sebagai kota suci umat Islam adanya juga di Jazirah Arab. Dan Ka'bah atau yang kita sebut Baitullah juga berada di Makkah atau dengan kata lain ya di Jazirah Arab juga gitu. Nah, jadi Islam dengan Arab itu adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah, Islam dengan Nusantara juga tidak bisa dipisahkan. Nah, Arab dengan Nusantara juga tidak bisa dipisahkan. Ya, kenapa? Karena Arab dan Nusantara itu memiliki hubungan yang sangat istimewa. Mereka bukan hanya dipersaudarakan dengan Islam oleh Islam, karena Islam tidak mengenal rasisme atau rasialisme, melainkan juga memang ada hubungan yang luar biasa istimewa. Nah, dari mana kita tahu itu? Yang paling jelas adalah dari bahasa, gitu. Jadi sebagaimana yang sering saya sampaikan, bahwa bahasa Melayu atau bahasa Indonesia atau beberapa bahasa di Nusantara itu nyaris bahasa Arab, hanya saja tanpa nahu dan sorof. Karena begitu banyaknya kosakata Arab yang diadopsi, diserap ke dalam bahasa-bahasa Nusantara, ya, termasuk bahasa Indonesia lah sederhananya. Jadi dalam pengajian yang terdahulu saya sudah menyampaikan banyak sekali contoh, gitu ya kan, kosakata Arab itu yang diadopsi menjadi kosakata Indonesia, luar biasa banyak. Misalnya seperti tadi ya, kata adil atau ijazah gitu. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan juga kepada para sahabat itu beberapa kosakata yang barangkali mayoritas umat Islam ini tidak mengenali atau tidak menyangka bahwa itu sebetulnya diadopsi dari bahasa Arab. Jadi kalau misalkan kata adil atau kata ijazah, akrab dan lain sebagainya itu mudah dikenali sebagai bahasa Arab. Atau misalnya apa kata sahabat atau nikah. Nah, ini sudah jelas diadopsi dari kata Arab, dari kata sahabatan, atau nikah dari kata ya nikah gitu.
nikahun. Nah, jadi kalau misalkan ada orang Indonesia yang tidak tahu ini berasal dari bahasa Arab, nah itu kebangetan gitu, Bran. Tapi bukan hanya ini, sebetulnya kalau sebetulnya kata kawan atau kata kawin, kalau menurut saya ini juga diadopsi dari bahasa Arab. Dari mana? Dari kata kawana, yukawinu, kawin. Apa artinya kawana itu? Kawana yukawinu itu artinya adalah menggabungkan dua unsur atau lebih untuk membentuk, menyusun sesuatu yang baru. Misalnya dalam kata kawin silang. Nah, kemudian apalagi misalnya kata saham. Yang barangkali sebagian orang ini tidak tahu bahwa ini sebetulnya tidak diadopsi dari bahasa Sanskerta ataupun dari bahasa Inggris. Kata saham itu diadopsi dari bahasa Arab, dari kata sahmun, yang artinya adalah porsi atau bagian. Nah, jadi para sahabat sekalian, bisa kita bayangkan betapa para leluhur kita itu, orang-orang tua kita ini adalah orang-orang yang sangat hebat, luar biasa, karena mereka memiliki wawasan yang sangat luas, bahkan berskala internasional. Kenapa? Karena tidak mungkin bisa mengadopsi term-term atau istilah-istilah ini kalau mereka tidak well educated, tidak terdidik secara baik gitu. Jadi kalau kita bandingkan misalkan dengan ulama-ulama hari ini gitu, mungkin tidak semuanya, tapi kalau kita lihat fenomena yang ada sekarang, ini sangat jauh berbeda, luar biasa gitu. Kenapa? Karena ulama sekarang ini lebih menonjolkan rasisme, nasionalisme, pikiran picik dan lain sebagainya. Nah, misalnya apalagi kalau kata kalau keamanan dan ketertiban itu dari mana, Bran? Keamanan dan ketertiban. Itu sudah jelas, sudah keamanan dan ketertibannya dari bahasa Arab. Misalnya kata telaah. Kata telaah ini juga berasal dari bahasa Arab, dari kata tolaah. Jadi goreng tolaah aja gini. Nah, terus misalnya apa lagi? Misalnya resmi. Resmi. Nah, resmi ini juga diadopsi dari kata Arab, yaitu dari kata resmiyun. Artinya apa? Artinya official. Terus misalnya apa lagi? Misalnya ramalan. Nah, ramalan ini juga bukan dari bahasa Sanskerta, bukan dari bahasa Inggris juga. Ramalan itu dari bahasa Arab, dari romala. Atau kalau kita lihat dari ilmu romli. Apa artinya ilmu romli itu? Ilmu ramal, ilmu meramal, ilmu memprediksi masa depan. Nah, banyak sekali, luar biasa banyak. Misalnya rumus. Nah, rumus ini juga dari bahasa Arab, dari kata romzun. Singularnya atau mufradnya romzun, rumuzun. Jamaknya romzun, rumuzun. Malah ini ada di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 41. Qala rabbij'alli ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa illa romza wadkur rabbaka katsira wasabi bil asyi wal ibka. Apa romzun itu artinya? Romzun itu artinya kode.